Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar dikatakan berada dalam keseimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0. Benda tegar yaitu benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batasan kewajaran, sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu untuk diingat bahwa benda itu sendiri tersusun atas partikel-partikel kecil. Partikel yaitu ukuran atau bentuk kecil dari benda. Misalkan saja partikel itu kita gambarkan berupa benda titik. Partikel dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Dan jika ditulis dalam bentuk persamaan akan didapat seperti di bawah ini. Sigma F sama dengan 0. Jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan yaitu yang pertama benda dalam keadaan diam, yang kedua benda bergerak lurus beraturan atau GLB. Persamaan di atas dapat diuraikan menjadi 3 komponen gaya, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana komponen terhadap masing-masing sumbu yaitu yang pertama terhadap sumbu X ditulis menjadi sigma Fx sama dengan 0, terhadap sumbu Y ditulis menjadi sigma Fy sama dengan 0, dan yang ketiga terhadap sumbu Z ditulis menjadi sigma Fz sama dengan 0. Kesetimbangan statik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Kesetimbangan stabil. Yang pertama, kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali pada keadaan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan stabil adalah kursi malas. Kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggu hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contoh benda yang memiliki kesetimbangan labil adalah sebuah batang kayu yang berdiri tegak. Yang ketiga, kesetimbangan indiferent atau netral. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggu hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contohnya benda yang memiliki kesetimbangan netral adalah sebuah silinder yang diletakkan di lantai datar. Momen gaya atau torsi. Penyebab gerak suatu benda adalah gaya. Pada gerak rotasi, sesuatu menyebabkan benda untuk berotasi atau berputar disebut momen gaya atau torsi. Pengganggu pintu dibuat jauh dari engsel untuk alasan tertentu. Pada kasus tersebut, engsel bekerja sebagai poros rotasi. Dorongan kita pada pintu adalah gaya yang menyebabkan torsi. Torsi didefinisikan torsi sama dengan R kali F sama dengan RF sin theta. Pegangan pintu. Momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antar gaya dengan jarak titik garis kerja gaya pada arah tegak lurus. Dapat dirumuskan sebagai torsi sama dengan F kali D sama dengan F kali R sin alfa, di mana torsi sama dengan momen gaya, F sama dengan gaya yang bekerja, dan R sama dengan jarak atau lengan. Momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu poros dirumuskan sebagai sigma torsi sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 ditambah torsi 3 sampai torsi ke N. Terima kasih telah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.